Kak, sebagai seorang ibu, saya khawatir dengan berita tentang cacar monyet yang mulai muncul di berbagai tempat. Bagaimana cara mengenali gejala awal cacar monyet pada anak-anak, dan apa yang harus saya lakukan jika gejala tersebut muncul? Halo Sobat Sehat, berjumpa lagi dengan Minmo. Di video kali ini Minmo akan mencoba menjawab salah satu pertanyaan dari Sahabat Sehat. Nah, sebelum Minmo melanjutkan ke pertanyaannya, bagi Sahabat Sehat yang baru datang di channel Mo Sehat, selamat datang ya. Channel ini berisikan tentang Q&A dan informasi seputar kesehatan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar Sahabat Sehat mendapat update terbaru dari channel ini. Baik, langsung Minmo bacakan aja ya pertanyaannya. Kak, sebagai seorang ibu, saya khawatir dengan berita tentang cacar monyet yang mulai muncul di berbagai tempat. Bagaimana cara mengenali gejala awal cacar monyet pada anak-anak, dan apa yang harus saya lakukan jika gejala tersebut muncul? Baik, sebelumnya Minmo ucapin terima kasih ya untuk pertanyaannya. Minmo paham betul perasaan seorang ibu yang khawatir ketika mendengar berita tentang penyakit yang sedang merebak, seperti cacar monyet. Baru-baru ini memang ada laporan mengenai kasus cacar monyet yang muncul di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini tentu saja menambah kecemasan, terutama jika kita berbicara tentang anak-anak yang rentan terhadap infeksi. Cacar monyet atau monkeypox memang bukan penyakit yang bisa dianggap sepele. Meskipun awalnya penyakit ini lebih dikenal menyerang hewan seperti monyet, namun kini sudah terbukti bahwa manusia juga bisa terinfeksi virus ini. Cacar monyet disebabkan oleh virus monkeypox, dan meskipun namanya cacar monyet, penyakit ini juga dapat menular ke manusia. Kasus-kasus yang ada menunjukkan bahwa gejalanya bisa sangat mirip dengan cacar air, namun seringkali lebih parah. Lalu bagaimana sih gejala awal cacar monyet pada anak-anak? Nah, jika Sahabat Sehat mulai mencurigai adanya infeksi cacar monyet, ada beberapa gejala awal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, demam tinggi. Nah, biasanya gejala pertama yang muncul adalah demam tinggi yang tiba-tiba. Seringkali mencapai suhu di atas 38 derajat Celcius. Ini bisa disertai dengan menggigil yang membuat anak merasa tidak nyaman. Yang kedua, sakit kepala parah. Seiring dengan demam, anak mungkin mengeluh sakit kepala hebat, yang bisa membuat mereka rewel atau lemah. Yang ketiga, nyeri otot dan badan pegal-pegal. Nyeri otot dan rasa pegal di seluruh tubuh seringkali mengikuti demam. Anak bisa merasa sangat lelah dan tidak bertenaga. Lalu yang keempat, pembengkakan kelenjar getah bening. Gejala khas dari cacar monyet adalah pembengkakan kelenjar getah bening, terutama di leher, ketiak, dan selangkangan. Ini bisa terasa sebagai benjolan yang nyeri saat ditekan. Dan yang kelima, ruam kulit. Nah, setelah beberapa hari demam, ruam mulai muncul. Ruam ini awalnya berbentuk bintik merah yang kemudian berubah menjadi lenting berisi cairan atau nanah. Dimulai dari wajah dan menyebar ke tubuh lainnya. Jadi, jika Sahabat Sehat melihat gejala-gejala yang Minmo sebutkan tadi, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, tetap tenang dan isolasi anak. Jadi Sahabat Sehat harus tetap tenang ya, pisahkan anak dari anggota keluarga lainnya untuk mencegah penyebaran virus. Yang kedua, hindari menggaruk ruam. Ingatkan anak agar tidak menggaruk ruam untuk menghindari infeksi sekunder. Lalu yang ketiga, jaga kebersihan. Pastikan anak sering mencuci tangan dan bersihkan permukaan-permukaan yang sering disentuh. Lalu yang keempat, berikan obat penurun demam. Nah, jika demamnya tinggi, berikan obat penurun demam seperti paracetamol sesuai dosis. Yang kelima, konsultasi dengan tenaga kesehatan. Segera bawa anak ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Dan yang terakhir, pantau perkembangan gejala. Jadi, perhatikan kondisi anak secara seksama ya. Jika semakin parah, segera cari bantuan medis. Nah, untuk pencegahan, penting bagi kita mengajarkan anak-anak tentang kebersihan diri, seperti rajin mencuci tangan. Batasi juga interaksi dengan orang yang sakit dan hindari kontak dengan hewan liar yang berpotensi menularkan virus. Semoga informasi ini bisa membantu Sahabat Sehat untuk lebih waspada dan siap jika menghadapi kondisi seperti ini ya. Mengenali gejala sejak dini dan mengambil tindakan yang tepat dapat membantu mencegah penyebaran dan mempercepat pemulihan. Semoga bisa menjawab pertanyaan Sahabat Sehat ya. Nah, buat Sahabat Sehat yang memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau mau membahas apa lagi nih, bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian
Sekian dari Minmo. Jika menurut Nabah Sehat video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mo Sehat, solusi hidup sehat.